Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdana Pasila NIM 24204031 Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIR Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang majazil hadis dan ilail hadis. Nah, yuk kita simak terus apa itu majazil hadis dan ilail hadis. Ilmu ilah hadis cacat atau tersembunyi tidak terlihat secara langsung. Dalam sebuah penelitian pada jalur sanad, ilmu yang membahas sebab tersembunyi dan tidak nyata. Hal tersebut dapat mencacatkan suatu hadis seperti halnya menyambung yang muqati, memarfukan yang mauquf, atau memasukkan hadis pada matan yang bukan semestinya. Urgensi ilail hadis. Bila hadis ditemukan adanya ilah, maka bisa dijadikan kualitas suatu hadis tersebut dhaif. Hadis tersebut tidak bisa dipakai dan digunakan sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Urgensi untuk menetapkan apakah hadis tersebut makbul yakni diterima atau mardud yakni ditolak. Metode hadis menurut Abdurrahman Ibnu Mahdi yang pertama dilakukan oleh orang yang cerdas, hafalannya banyak, paham akan hadis yang banyak, pengetahuan yang mendalam tentang para periwayat hadis serta ahli di bidang matan hadis. Oleh karena itu, metode dalam ilmu hadis ini perlu dilakukan oleh ahli, orang yang benar-benar memahami apa itu hadis dan bagaimana dalam meriwayatkannya. Langkah-langkah dalam metode hadis ini yakni yang pertama meneliti seluruh sanad hadis untuk matan yang semakna. Yang kedua, seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis. Menurut istilah, majaz adalah lafal yang digunakan pada selain makna yang dibuat untuknya. Makna asli dalam istilah termaktub karena terdapat keterkaitan alaqab dan indikator qarinah yang menghalangi pemakaian makna asli. Qarinah ini sendiri yakni dijadikan sebagai bukti terhadap lafaz yakni dimaksud pada makna aslinya. Alaqah berarti munasabah, hubungan kesesuaian antara makna hakiki dan makna majazi. Sedangkan pengertian istilah termaktub adalah kebiasaan yang dipakai mutakalim. Nah, sedangkan menurut Al-Syarif Ridho mendefinisikan bahwa majaz sebagaimana diungkapkan bahwa majaz adalah lafaz yang diungkapkan tidak pada makna asalnya dengan menggunakan tasybih yang terdiri dari al-musyabah dan al-musyabbah, kemudian dibuang oleh salah satu adat tasybihnya. Akan tetapi jika masih terdapat adat tasybihnya, maka tidaklah termasuk majaz. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu majaz al-hadis adalah ilmu yang mengkaji redaksi matan hadis yang disinyalir tidak digunakan untuk menunjukkan makna aslinya yang melekat padanya karena adanya hubungan alaqah di antara kedua makna tersebut serta pada indikator atau sebab qarinah yang menghalangi penggunaan kata tersebut dari makna aslinya. Objek kajian pada ilmu majaz hadis ini adalah matan hadis, hadis Nabi yang disinyalir atau dirasa harus dipahami secara majazi dan tidak dipahami sebagai makna aslinya. Nah, urgensinya yakni tidak sedikit dijumpai bahwa hadis-hadis Nabi yang perlu dipahami sesuai dengan susunan harfiah atau susunan lahiriah. Akan tetapi menghasilkan pemahaman yang bertolak belakang dan bertentangan dengan kesimpulan akal, syariat, ilmu pengetahuan, dan kenyataan di depan mata. Namun sebaliknya, apabila hadis tersebut dipahami serta dapat dimaknai yang dimaksud dengan secara wajar. Nah, disinilah letak urgensitas ilmu majaz al-hadis, yaitu untuk menentukan hadis Nabi yang harus dipahami secara hakiki
dipahami secara majazi. Menurut Dr. Yusuf Al-Qadarawi menyebutkan bahwa ada kalanya pemahaman berdasarkan majaz itu merupakan suatu keharusan atau jika tidak orang akan tergelincir dalam kekeliruan. Dasarnya majaz terbagi menjadi dua, yakni lughawi dan akli. Majaz lughawi adalah majaz di mana mampu dimengerti oleh akal pikiran atau penyandaran fiil dan sesamanya pada semestinya yang disandari. Sedangkan majaz akli adalah penyandaran fiil atau sesamanya pada yang tidak semestinya disandari karena adanya alaqah dan korina. Yang lughawi terbagi menjadi 4, yaitu mafrad, mursal, mafrud, isti'arah, yang keduanya berlaku pada kata marokab, mursal, dan marokab isti'arah. Metode dalam memahami majaz yang pertama yakni mengetahui setting historis hadis itu dibutuhkan. Yang kedua, mengetahui ilahnya kepada siapa hadis ditujukan. Yang ketiga, diriwayatkan Nabi dari Allah berfirman, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepak. Dan jika dia datang kepadaku sambil berjalan, aku akan datang kepadanya sambil berlari. Ya, Ibrahim Anis juga menambahkan sebab atau faktor yang melatar belakangi terjadinya majaz, yakni penjelasan makna atau ungkapan majaz digunakan untuk menjelaskan makna yang abstrak untuk menjadi makna dalam bentuk konkret, sehingga orang yang mendengarkan mudah menangkap dan memahami makna yang diungkapkan dengan bentuk majaz. Seperti kata rajulun kasiru al-ramat, orang-orang yang banyak abunya, untuk menggambarkan orang yang sering bersedekah dengan selalu menjamu para tamunya. Penggunaan majaz merupakan peningkatan intelektualitas manusia yang terus berkembang sehingga intelektualitas manusia hal-hal yang masih bersifat abstrak tidak bisa menggambarkan makna yang lebih jelas, sehingga selalu menuntut adanya perluasan makna. Jadi dari makna yang mungkin sulit dipahami menjadi makna yang mudah dipahami. Nah, berikut faktor-faktor yang menjadi latar belakang majaz. Yang pertama, jika diungkapkan secara hakiki maka akan terasa berat dan mengandung konotasi yang terlalu berlebihan, seperti kata-kata dia hampir saja mati. Kemudian digunakan konotasi yang lebih ringan untuk menyebutkannya dengan kata dia terkena musibah. Hal ini bisa dibenarkan karena adanya alaqah atau keterkaitan antara makna mati dan musibah. Yang kedua, apabila diungkapkan hakiki mempunyai konotasi yang rendah dan tidak sopan, seperti kata berak atau buang air besar dengan menggunakan ke belakang sebagai ungkapan majazi. Ungkapan ke belakang akan lebih santun daripada kata berak atau buang air besar. Yang terakhir yakni untuk mendapatkan ungkapan yang indah, baik lafaz dan maknanya, yang tidak bisa diungkapkan apabila mengungkapkan bentuk hakiki, seperti yang terdapat dalam majaz, persesuaian makna, muqabalah, pertentangan makna, dan syair Arab. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.